Halo guys, kembali lagi di channel Son of ID. Nah, di samping aku kali ini udah ada bareng Ryuji. Ini kalau kalian lihat dari bentuknya, ini access point sailing mode tipe RG RAP2266. Mau tahu spesifikasi lengkapnya setelah satu ini? Juaran bakpao ya? Enggak. Nah, jadi kita baru aja dikirimin dari Ryuji. Ini sailing mode access point yang udah berstandar Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6. Nah, jadi access point ini mempunyai throughput up to 2900-an. Wow, udah kenceng banget nih. Di sini juga dia tertulis long range coverage, cloud management, dan easy instalasi. Dan access point ini mampu menampung klien hingga 500-an. Wow, udah gede juga nih. Bisa nampung klien 500-an. Ya, langsung aja kita bongkar ya. Ini pertama kali aku buka, kita dapat warranty card. Terus di sini ada user manual. Di sini dikasih tahu kalau mau sailing mode, di pointingnya gimana. Dan access point-nya sendiri kita keluarin dulu. Di sini ada bracketnya. Terus kita juga dapat visor dan strap. Ya, kita balikin lagi pokoknya. Nah, jadi penampilannya tuh seperti ini ya, biasa aja ya, tapi ini udah kenceng ya, kelihatannya aja yang biasa tapi speknya nggak hard juga. Di sini nggak ada apa-apa, cuman ada tulisannya Ryuji, dan di sini ada LED indikator. Selebihnya yaudah, ini cuman bentuk gini polos, nggak ada LED. Dan di bagian belakang itu ada kayak ini tonjolan-tonjolan untuk mounting ke langit-langit rumah ya, atau atap rumah. Di sini ada dua port, satu port LAN atau PoE, satu lagi port DC 12 volt. Kalau PoE-nya ini pakai di 48 volt. Oke ya, jadi itu penampilan fisiknya. Dan by the way, ini portnya udah gigabit ya. Oke, langsung aja kita coba tes setting, baru nanti kita cek kecepatan dan kemampuan dari access point ini. Nah, jadi untuk cara settingnya, kita masuk ke Ryuji Cloud Management. Dari aplikasi itu gratis. Dan satu lagi aku mau ngingatin, setiap kalian pembelian Ryuji, kalian tidak pernah mendapatkan adaptor kalau kalian beli yang tipe sailing mode access point gitu, karena adaptor atau PoE-nya dijual terpisah. Oke, ini udah masuk ke Ryuji. Kalau kalian belum daftar, kalian bisa daftar, atau kalian udah punya akunnya, kalian bisa login. Di sini aku tekan tombol tambah buat project baru, connect dari WiFi, start, yes, continue. Nah, di sini langsung kebaca device-nya RAP2266. Langsung kita start config, enter project name, kita buat di sini RAP2266 test. Nah, ini udah selesai, lagi ngebuat project. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Kita connect ke RAP2266 yang kita setting tadi. Nah, kita sudah berhasil connect. Kita balik lagi. Kita coba speed test. Downloadnya dapat 38 Mbps, uploadnya 89 Mbps. Oke, kita next, masuk ke projectnya, masuk ke platformnya. Di sini ada speed test, factory reset, WiFi setting, AI diagnostic, terus di advance ini ada wireless optimization, roaming optimization. Masih banyak fitur lainnya. Kalau kalian pengguna Ryuji Cloud Management, pastinya kalian udah pada banyak tahu lah ya. Di sini kalau kalian mau lihat client list, di sini cuman aku yang pakai. Oke, jadi cara settingnya seperti itu aja, gampang banget, cukup beberapa klik udah selesai. Jadi ini kita lanjut masuk ke pengetesan. Seperti biasa kita bakal tes di lantai 3, dan ini udah di lantai 3. Kita bisa lihat nih bisnet. Kita juga sudah masih connect di RAP2266. Kita langsung
mulai. Oke, nah ini aku dapat downloadnya 11 Mbps, upload 37 Mbps. Ini udah sangat bagus ya, udah beda satu lantai, tapi kecepatannya masih oke. Kita coba speed test sekali lagi ya. Nah, jadi ini dapat download di 10 Mbps, uploadnya 68 Mbps, berbanding jauh ya. Sama seperti yang di awal waktu aku tes, itu downloadnya sekitar 30-40, uploadnya bisa sampai 80. Kemungkinan di kantor kita lagi banyak yang pakai, jadi ini kecepatannya agak menurun ya. Ya, tapi kalau kecepatannya dapat segini, aku rasa udah oke sih dari lantai 4 ke lantai 3. Nah, ini sekarang aku berada di lantai 2 dan access point-nya aku pindah ke lantai 3. Kita lihat speednya. Ini pingnya dari tadi 40-an ya aku dapat ya. Memang kayaknya pingnya lagi berantakan bisnet ini. Nah, di sini aku dapat upload dan downloadnya itu download di 45 Mbps, uploadnya di 82 Mbps. Jauh lebih bagus daripada dari lantai 4 ke lantai 3. Mungkin karena perbedaan skatnya. Kalau lantai 4 dari studio, lantai 3 kita letak di atas plafon. Dan itu pas deket tangga, jadi kecepatannya jelas berbeda. Ya, itu speed test ya. Kita balik ke studio. Nah, jadi itu tadi hasil tes dari lantai 4 ke lantai 3, terus dari lantai 3 ke lantai 2. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat signifikan. Aku juga udah jelasin penyebabnya, ya karena beda skatnya, jadi pengaruh kecepatan. Jadi kalau kalian mau pakai ini, lihat juga kondisi bangunan gimana, skatnya gimana, karena itu sangat mempengaruhi dengan kecepatan kalian. Ya mungkin itu aja yang bisa aku review dari LG LAP2266 ini. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, boleh langsung cek di kolom deskripsi. Di situ kita cantumin link kita. Dan untuk kalian yang berada di lokasi Medan, kalau kalian mau tanya-tanya atau mau cek barangnya, kalian bisa langsung datang ke toko kami. Kalian bisa search Firda Persada Nitindo dan kalian bisa datang langsung. Itu juga sebagai penanda akhir video kali ini. Aku Fahmi dan di sini Ryuji. See you next video.